Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Udah lama semenjak terakhir kali gue promosi channel ini. Nah, mumpung dikit lagi 150.000 subscriber, kalian bisa bantu gue dengan subscribe channel ini. So, gue baru aja maraton Assassination Classroom Season 1 beberapa kali dan berhasil nemu cukup banyak detail dan juga easter egg. Anime ini bisa kalian tonton secara legal di channel Muse Indonesia ataupun di Netflix. So, langsung aja, mari kita mulai. Sebelum masuk ke bagian detail, biar gue sebutkan dulu semua easter egg yang tersebar di season 1. Di episode 4, muncul easter egg dari karakter Jack Sparrow yang diperankan Johnny Depp dari film Pirates of Caribbean, dan juga karakter Lara Croft yang diperankan Angelina Jolie dari film Tomb Raider. Di episode 5, ada easter egg Sonic the Hedgehog ketika Koro Sensei meminum salah satu racun, dan easter egg Liquid Metal Slime dari game Dragon Quest ketika Koro Sensei meminum racun di hari berikutnya. Di episode 6, di sini ada banyak banget easter egg. Pertama, ada Naruto yang tentu saja dari anime Naruto. Ada cosplay Toriko dari anime Toriko. Ada Shinsuke Takasugi dari Gintama. Ada Ichigo dari anime Bleach. Ada Luffy dari One Piece. Ada Goku dari Dragon Ball. Ada Neuro Nogami dan Yako Katsuragi dari anime Majin Tantei Nogami Neuro. Ini adalah manga dari autor yang sama dengan Assassination Classroom. Dan ada Kanchiki Ryotsu dari anime Kochikame. Di episode 9, ada gambar makhluk dengan bola mata di papan tulis. Nah, gue merasa pernah melihat karakter ini, dan setelah gue cari tahu, ternyata ini adalah Medama Oyaji dari anime Gegege no Kitaro. Kalau kalian cek di manga, gambarnya sama persis, tapi kalau di anime, sepertinya gambarnya diplesetin. Masih di episode yang sama, Koro Sensei sempat mengeluarkan sebuah kotak ketika ingin mengupgrade Ritsu. Di kotak ini, bisa kita lihat sebuah pedang yang kemungkinan adalah easter egg Edric Sword dari game Dragon Quest, atau Wyrm Hero Blade dari Final Fantasy XII. Di episode 11, di sini juga ada banyak easter egg ketika Itona mengaku sebagai adiknya Koro Sensei. Pertama, ada Dragon Ball Z yang mengarah ke Goku dan Vegeta, lalu ada Senseiya yang mengarah ke Andromeda Shun dan Phoenix Ikki, dan Hokuto no Ken yang mengarah ke Kenshiro dan Rao. Masih di episode yang sama, ada easter egg Usopp dari anime One Piece di cover buku yang Shiro baca. Di episode 16, di sini ada easter egg novel Catcher in the Rye karya Salinger. Ini adalah novel yang bercerita tentang perjalanan Holden setelah diusir dari sekolah, sehingga buku ini sering dianggap sebagai kitab suci bagi anak muda yang ingin kabur dari rumah. Novel ini juga pernah muncul di anime Tenkinoko dan bisa dibilang sebagai dasar cerita di movie itu. Lalu ada novel The Great Gatsby karya Scott Fitzgerald dan novel 1984 karya George Orwell. Di episode 17, di sini Koro Sensei cosplay sebagai Horikoshi Jiro. Beliau adalah insinyur aeronautika Jepang yang mendesain banyak pesawat tempur Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Nah, sosok beliau diadaptasi ke dalam anime The Wind Rises karya Studio Ghibli. Di episode 19, di sini muncul ilustrasi yang sangat jelas dari anime Majin Tantei Nogami Neuro. Dan easter egg terakhir ada di episode 20 ketika Koro Sensei melarang murid-muridnya untuk membunuh sambil menampilkan wajah dengan tanda X di pipi sebelah kiri. Di sini Koro Sensei cosplay sebagai Kenshin dari anime Samurai X yang memang memiliki moto untuk tidak lagi membunuh seseorang. Nah, itu tadi semua easter egg yang berhasil gue temukan di season 1 Assassination Classroom. Buat kalian yang pengen komen, Bang, ada Karma main game One Piece atau ada Saiki Kusuo. Nah, itu semua scene dari season 2, bukan season 1, oke? Sekarang, mari kita masuk ke detail-detail yang sudah gua temukan. Detail pertama, di episode 1, ketika Koro Sensei baru pertama kali diperkenalkan di dalam kelas, bisa dilihat kalau bagian depan kelas itu terlihat kosong tanpa adanya pajangan. Lalu setelah Koro Sensei resmi menjadi guru, sekarang bagian depan kelas penuh dengan poster dan pajangan. Ini artinya, Koro Sensei adalah orang yang memasang dan membuat semua pajangan itu, makanya di salah satu pajangan terdapat gambar tentakel. Detail kedua, di episode 2, kita diperlihatkan sebuah kertas berisi gambar Koro Sensei yang sedang memegang papan bertuliskan Presiden. Papan itu sekilas bisa kalian lihat di awal episode 1 ketika scene Koro Sensei dikelilingi para petinggi. Jadi kemungkinan di tempat itu, Koro Sensei mengambil papan nama milik Presiden untuk digunakan sebagai pose saat berfoto. Detail ketiga, di episode 3, ketika Koro Sensei menangkap Karma, Koro Sensei ngomong kalau aku menyelamatkanmu dengan kecepatan suara, tubuhmu tidak akan bertahan. Ini berarti Koro Sensei sengaja menahan kecepatannya agar tidak melukai murid-muridnya. Logika ini juga berlaku untuk menjelaskan guncangan yang timbul ketika Koro Sensei terbang. Kalau saja Koro Sensei serius berangkat dengan kecepatan 20 Mach, maka ruangan kelas bisa saja hancur berantakan akibat aftershock dari kecepatan itu. Mirip seperti Saitama yang lompat dari bulan dan menyebabkan permukaan bulan retak. Tapi karena sisi kelas tidak kenapa-napa, ini berarti Koro Sensei menahan kecepatannya ketika ingin berangkat dan tidak langsung menggunakan kecepatan 20 Mach.
Detail ketiga, karena jari Koro Sensei hanya ada 2, jadinya sarung tangan yang Koro Sensei pakai terlihat sangat aneh dengan 2 jari tengah yang menonjol, sedangkan jari lainnya terlihat loyo. Detail keenam, ketika Koro Sensei diperkenalkan, kita diperlihatkan 2 scene singkat yang berisi penjelasan ilmiah tentang tubuh Koro Sensei. Slide pertama berisi informasi tentang DNA, dan slide kedua berisi informasi tentang sel eukariotik. Dari 2 scene ini, kita bisa tahu kalau Koro Sensei adalah makhluk yang memiliki DNA dan juga memiliki sel eukariotik, yang mana salah satu makhluk dengan sel eukariotik adalah manusia dan juga hewan. Nah, ini adalah hint pertama kalau Koro Sensei adalah makhluk bumi yang kemungkinan berasal dari manusia ataupun hewan. Iya, gua tahu identitas Koro Sensei nanti dijelasin di season 2. Tapi, karena yang gue bahas di sini cuma season 1, jadi mari kita pura-pura tidak tahu dulu. Detail keenam, kalau kalian coba pause scene ini dan baca tulisan di koran, di sini kalian bisa baca sebuah berita yang sangat lucu dan aneh. Intinya, si Pitcher malu akibat kejadian itu dan seluruh anggota timnya ngatain dia dengan berkata Japanese Heitai. Lalu istrinya malah ngomong kalau dia iri dengan suaminya. Berita macam apa coba ini? Detail ketujuh, di awal episode 4, kita diberitahu kalau Koro Sensei baru saja gajian dan dia menggunakan uang itu untuk beli cemilan. Lalu di akhir episode 4, Koro Sensei justru beli banyak cemilan dan ngomong kalau malam ini dia akan berpesta. Nah, ini yang jadi alasan kenapa Koro Sensei kehabisan uang gaji di awal episode 5 dan akhirnya dia pun mengambil semua cemilan milik siswanya. Detail ke-8, 3 pembunuh yang Bichi Sensei sewa adalah 3 orang yang sama yang menggoda Bichi Sensei di awal episode 4. Ini artinya, Bichi Sensei sejak awal sudah tahu rutinitas Koro Sensei dan sengaja menjebak Koro Sensei jauh sebelum sampai di sekolah. Detail ke-9, di episode 4 ini, meja Bichi Sensei masih kosong yang menandakan kalau Bichi Sensei masih belum serius untuk mengajar. Barulah masuk ke episode 10, di sini Bichi Sensei sudah mendekorasi mejanya yang menjadi pertanda kalau Bichi Sensei sudah mulai terikat dengan kelas E dan semakin serius dengan misinya sebagai guru. Ini bisa jadi salah satu alasan kenapa Bichi Sensei ragu ketika diajak gurunya untuk meninggalkan misinya di sekolah ini. Detail ke-10, mungkin beberapa dari kalian ada yang heran kenapa Koro Sensei pergi untuk membeli teh Vietnam, tapi ketika sampai dia malah ngebawa teh India. Nah, scene ini sebenarnya adalah penanda kalau ada time skip 1 hari, makanya teh yang Koro Sensei bawa berbeda. Time skip ini semakin jelas setelah Koro Sensei ngomong kalau dia mencium bau mesin sejak kemarin, dan Bichi Sensei ngomong kalau dia nyiapin gudang semalaman. Detail ke-11, karena Koro Sensei tahu kalau peluru yang digunakan adalah peluru asli, makanya Koro Sensei sama sekali tidak menghindar dan menerima semua tembakan itu. Tapi karena tindakan ini, ngebuat jubah yang Koro Sensei pakai rusak dan akhirnya harus dia tambal. Makanya jubah Koro Sensei terlihat aneh ketika dia keluar dari gudang. 12. Di episode 4, dijelaskan kalau Koro Sensei menyiapkan soal ujian sesuai kemampuan setiap muridnya. Nah, di episode 6, gue yakin kalian terlalu fokus dengan Easter egg Naruto, sampai-sampai tidak sadar kalau buku yang Koro Sensei gunakan untuk mengajari Terasaka selalu berubah-ubah. Padahal, ketika dia mengajari murid lain, bukunya selalu sama. Nah, ini adalah penanda kalau Terasaka lemah di semua mata pelajaran. 13. Terlepas dari unsur parodi dan semacamnya, gue nemu alasan kenapa Koro Sensei sering cosplay jadi karakter di anime lain. Di episode 6, Koro Sensei ngomong kalau cara mengajarku tidak membosankan seperti guru lain. Lalu di episode 9, Ritsu heran kenapa dia bisa punya data tentang manga, padahal dia nggak pernah mencari data tentang topik itu. Nah, dari 2 informasi ini, bisa ditarik kesimpulan kalau Koro Sensei adalah otaku, atau setidaknya melek dengan karya-karya Jepang seperti anime dan manga. Makanya, Ritsu bisa memiliki data itu di dalam memorinya. Nah, memanfaatkan hal ini, Koro Sensei menggunakan metode cosplay sebagai cara agar dia bisa memberikan metode pengajaran yang jauh lebih menyenangkan dibandingkan guru pada umumnya. 14. Koro Sensei menyimpan rudal yang dia ambil di pertengahan episode 1 di dalam ruang guru. Nah, detail ini connect dengan perkataan Karma di episode 3 kalau Koro Sensei punya kebiasaan untuk menyimpan barangnya di ruang guru. 15. Ini adalah beberapa detail di episode 7. Di episode ini, kita diberitahu kalau Sosuke Sugaya punya kemampuan untuk memahat karena dia bisa membuat hidung palsu untuk Koro Sensei. Nah, detail ini akan terhubung ke episode 9, di mana Sosuke adalah orang yang paling tertarik ketika Ritsu memperlihatkan patung buatannya. Lalu, kita diperlihatkan Ryunosuke Chiba yang memegang teropong dan Koki Mimura yang megang kamera. Ini adalah kode pertama kalau Ryunosuke akan jadi penembak jitu dan Mimura akan jadi film editor seperti yang dia lakukan di episode 18. Kemudian, ketika Yukiko Kanzaki ngomong soal racun yang bisa membunuh Koro Sensei, di sini Manami Okuda menoleh secara refleks karena dia adalah orang yang paling paham soal beginian. Dan terakhir, Kaede Kayano ngomong kalau dia pengen makan matcha warabi mochi. Makanya setelah scene ini, kita diperlihatkan Kayano yang lagi makan makanan itu. 16. Di akhir episode 8, kita diperlihatkan Koro Sensei yang lagi makan kue. Nah, kalau dilihat dari bentuknya, sepertinya itu adalah kue milik Bichi Sensei yang dimakan Sumire Hara.
Ini artinya, sebelum kabur dari kamar cewek, Koro Sensei menyempatkan diri untuk mencuri kue itu dulu. Atau mungkin penjelasan lainnya, itu adalah kue yang Koro Sensei beli dengan uangnya sendiri. Selain itu, kalian bisa lihat kalau rambut Karasuma Sensei bergerak akibat hempasan angin ketika Koro Sensei masuk ke dalam ruangan. 17. Di awal episode 9, kita diperlihatkan HP Okajima yang ternyata terhubung ke Wi-Fi. Lalu episode 15, kita lagi-lagi diperlihatkan scene HP yang terhubung ke Wi-Fi. Padahal di episode 4, Bichi Sensei ngomong kalau kelas E nggak punya Wi-Fi. Nah, pertanyaannya, kok bisa kelas E punya Wi-Fi? Untuk menjawab pertanyaan ini, gue punya dua jawaban. Pertama, karena di episode 9 kelas E kedatangan mesin pembunuh, otomatis mau tidak mau, kelas E harus dipasangkan Wi-Fi agar AI mesin itu dapat bekerja secara optimal. Bukti kalau mesin itu membutuhkan koneksi bisa dilihat di episode 9, di mana muncul tulisan connecting di layar mesin itu. Jawaban kedua, sepertinya setelah Bichi Sensei komplain di episode 4 tentang kelas E yang gak ada Wi-Fi, kemungkinan Karasuma Sensei mencoba bernegosiasi dengan kepala sekolah agar mereka diizinkan untuk menggunakan Wi-Fi. Karena dengan adanya Wi-Fi, Karasuma dapat dengan mudah mengirim laporan kepada atasannya ataupun memberikan pengumuman kepada murid-muridnya melalui email. Tapi kalau kalian perhatikan, mau di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, sinyal dari Wi-Fi di kelas E sangatlah lemah. Ini artinya, meskipun kelas E diizinkan untuk menggunakan Wi-Fi, tapi sebagai gantinya, koneksi Wi-Fi yang mereka terima sangatlah lambat. 18. Di pertengahan episode 10, setelah gagal menembak Koro Sensei, Yuma Isogai memungut peluru yang dia tembak. Dari sini bisa diambil kesimpulan kalau tiap anak bebas untuk melakukan percobaan pembunuhan, asalkan mereka bertanggung jawab untuk membersihkan peluru yang mereka tembakkan. 19. Shiro ngomong kalau baju yang dia pakai terbuat dari bahan anti-sensei, makanya Koro Sensei tidak bisa menyentuh Shiro. Tapi kalau diperhatikan, Shiro bisa menggendong Itona dengan aman. Ini menandakan kalau tubuh Itona masihlah manusia, dan yang sama seperti Koro Sensei hanyalah rambutnya saja. 19. Di episode 16, Koro Sensei ngomong kalau Nagisa masih sering salah menulis ejaan. Nah, Koro Sensei sudah tahu hal ini sejak awal, makanya di awal episode 15, dia mengajari Nagisa tentang kosakata bahasa Inggris. 20. Masih di episode 16, Koro Sensei sempat tidak setuju untuk memasukkan mata pelajaran ekonomi rumah tangga ke dalam hitungan. Nah, kalau kalian notice, Ryunosuke Chiba sempat memberikan kode sebelum akhirnya Karma ikutan ngomong. Dari scene ini bisa dilihat kalau campur tangan Karma murni di luar dari rencana Terasaka, karena Karma baru nyadar setelah diberi kode. 21. Di episode 17, Lofro ngomong kalau dia tidak bisa menghubungi pembunuh berbakat yang dia punya. Lalu dia berasumsi kalau orang-orang itu ketakutan. Tapi di episode 22, di sini ketahuan kalau para pembunuh berbakat yang Lofro maksud adalah 3 orang yang disewa Takaoka. Jadi alasan kenapa mereka tidak bisa dihubungi karena jasa mereka lagi disewa oleh Takaoka. 22. Di episode 19 ini, kita bisa melihat betapa cerdasnya Kotaro Takebayashi. Di sini, Kotaro tahu kalau dia sedang berhadapan dengan virus, dan virus itu sudah dipastikan menular melalui oral. Makanya, mereka langsung menggunakan masker sebagai tindakan pencegahan. 23. Di episode 20, kita diperlihatkan pertarungan Karma melawan Grip. Nah, yang ajaib di episode ini adalah Karma bisa memunculkan penembak racun dan sapu tangan secara tiba-tiba. Gue udah coba perhatikan scene-nya baik-baik, dan memang gak nemu sama sekali scene yang memperlihatkan Karma mengeluarkan benda-benda itu. Tapi, kemampuan Karma ini bisa dijelaskan di episode 3, di mana kita diperlihatkan kalau Karma sangat ahli dalam hal kecepatan tangan. Jadi sangat memungkinkan bagi dia untuk bisa menyembunyikan dan memunculkan barang tanpa disadari. Nah, untuk alat penyemprot racun, kemungkinan alat yang dia gunakan di sini adalah alat yang dia ambil dari si pengguna racun di episode 19. Tapi ada juga kemungkinan kalau Karma mengambil alat penyemprot racun milik Grip yang dia jatuhkan ke lantai. Karena ketika Karma diangkat, alat itu tidak lagi terlihat di lantai. Lalu mengenai sapu tangan, di episode 19, kita diperlihatkan kalau racun itu tidak bisa menembus lapisan kain karena si pengguna racun menutup hidungnya dengan baju sebelum menyemprotkan racun. Menyadari hal ini, Karma pun menyiapkan sapu tangan untuk digunakan sebagai penutup hidung ketika dia ingin menggunakan penyemprot racun, dan kalau kalian sadar, Karma sebenarnya sudah menurunkan dagunya ketika melihat si pengguna racun. 23. Di episode 22, Takaoka menyadari kalau ada 2 orang anak yang mencoba menyusup, yaitu Ryunosuke Chiba dan Hinata Okano. Nah, di episode 20, kita diperlihatkan kalau Okano mampu menendang orang dewasa hingga pingsan. Jadi rencana mereka di sini kemungkinan adalah untuk menyusup diam-diam dan membuat Takaoka pingsan dengan tendangannya Okano. 24. Di episode 3, awalnya kita diperlihatkan lantai kelas yang kosong, tapi ketika Koro Sensei berjalan ke arah Karma, tiba-tiba saja ada peluru anti-sensei yang tersebar di lantai. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan kalau Karma menyebar peluru itu tidak lama sebelum Koro Sensei berjalan ke arahnya, dan sepertinya dia sengaja membuat Koro Sensei marah agar Koro Sensei lengah.
25. Di pertengahan episode 11, tepatnya setelah Koro Sensei berhasil membalikan keadaan, di sini ekspresi Koro Sensei sempat berubah menjadi warna putih pucat. Ini adalah wajah yang dia tunjukkan ketika tidak ingin memperlihatkan ekspresinya alias wajah poker face. Jadi menurut gua, setelah baca manga dan lihat animenya, sepertinya Koro Sensei tidak ingin dianggap licik di hadapan murid-muridnya, makanya dia pun menyembunyikan ekspresinya dengan wajah poker face. Dan detail terakhir, di bagian paling akhir di episode 11, terdapat narasi di mana Koro Sensei ngomong tentang saudara terkenal dalam sejarah yaitu Minamoto no Yorimoto dan Minamoto no Yoshitsune. Alasan kenapa Koro Sensei menyebutkan dua nama ini karena mereka berdua adalah saudara yang beda ibu. Mirip seperti Koro Sensei dan Itona yang adalah saudara tapi beda orang tua dikarenakan kesamaan mereka yang adalah sama-sama makhluk eksperimen. So itu tadi semua detail kecil dan juga easter egg yang berhasil gue temukan setelah maraton Assassination Classroom Season 1. Nanti season 2-nya bakal gue lanjutin kalau animenya udah tamat di Muse Indonesia dan juga kalau banyak yang nonton konten ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa terus support gue dengan subscribe channel ini, tekan tombol like, join jadi membership, dan juga donasi di Saweria. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria, ada dari Satria Panca. Bang, request detail kecil Sayonara Watashi no Creamer, anime tentang cewek-cewek main bola. Nanti ya bro, kapan-kapan. Gue pengen bikin detail kecil yang lain, terutama Tensuraniki nih. Dan ada dari Kontal. Anime isekai yang bagus apa? Overlord, Tensura, Tate no Yusa, Shincho Yusa, Musoku Tensei, dan lain-lain. Rata-rata isekai yang sudah jadi anime, kebanyakan sih bagus. Palingan yang jelek dan sejelek-jeleknya cuma isekai cheat magician doang. So itu tadi dari Saweria, makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.